Kebudayaan Indonesia sudah tak perlu lagi dipertanyakan mengenai keindahan serta keberagamannya. Bahkan setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Walaupun terletak dalam suatu pulau yang sama, nyatanya sangat berbeda namun tetap bersatu. Teman-teman, berbicara mengenai kebudayaan itu sendiri, apakah teman-teman sudah mengetahui mengenai tradisi lompat batu yang ada di Pulau Nias, Sumatera Utara? Kalau teman-teman pernah melihat uang kertas pecahan 1000 yang diterbitkan pada tahun 90-an, pasti sudah menjadi penggambaran dari tradisi lompat batu. Ya, ini merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temukan tepatnya di Desa Baba Mataluo, Pulau Nias, Sumatera Utara. Uniknya lagi, agar teman-teman bisa melihat atraksi ini, teman-teman membutuhkan effort yang cukup lumayan melelahkan. Namun ketika kita sudah berhasil tiba di lokasi desa wisata tersebut, akan melihat sebuah kebudayaan Indonesia yang bisa membuat siapapun akan terpana. Nah, daripada teman-teman semakin penasaran mengenai tradisi lompat batu ini, langsung saja simak beberapa informasinya di video ini. Semoga menjadi panduan serta bisa menjadi acuan agar lebih mengeksplorasi kebudayaan dari Indonesia. Fakta tradisi lompat batu Nias. Yang pertama, perjalanan yang cukup panjang. Sebelum teman-teman semua melihat keindahan dari tradisi lompat batu ini, teman-teman akan melewati perjalanan yang cukup panjang. Buat teman-teman yang suka jalan-jalan atau traveling, ini bisa menjadi sebuah keuntungan, bukan? Sepanjang perjalanan, teman-teman juga akan ditemani dengan pemandangan alam yang masih asri. Untuk sampai ke Desa Baba Mataluo, teman-teman bisa melakukan penerbangan sampai Bandara Binaka Gunung Sitoli. Lalu akan dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 3 jam dari bandara ke desa wisata. Selain dari keindahan alamnya, teman-teman juga akan ditemani dengan deretan Omohada yang merupakan rumah adat milik warga. Desa Baba Mataluo sendiri benar-benar berada di atas bukit dengan ketinggian 324 meter di atas permukaan laut. Dan memang sudah menjadi tempat pemukiman sejak berabad-abad yang lalu. Tak heran apabila desa ini juga menjadi bukit peradaban manusia awal di Indonesia. Fakta tradisi lompat batu Nias yang kedua yaitu keindahan Desa Baba Mataluo. Desa wisata yang menjadi tempat tradisi lompat batu ini juga memiliki keindahan serta daya tarik bagi para wisata. Sehingga jangan sampai teman-teman melewatkan saja momen ketika berada di sana. Baba Mataluo sendiri juga memiliki arti yaitu Bukit Matahari dalam bahasa Niasnya. Desa Baba Mataluo ditinggali setidaknya 1000 kepala keluarga. Ketika teman-teman berada di sana, biasanya langsung akan disambut dengan sapaan khas mereka yaitu Ya Ahowu. Sangat disarankan apabila teman-teman berkunjung ke sana untuk menggunakan pemandu wisata, supaya teman-teman benar-benar mengetahui seluk-beluk dari desa ini. Keindahan dari desa ini tidak hanya terdiri dari tradisi lompat batunya, karena teman-teman juga bisa melihat pemandangan matahari terbit yang juga cukup terkenal sebagai daya tarik dari desa ini. Nah, sebelum menikmati aksi lompat batu, teman-teman akan diajak berkeliling ke rumah adat Nias, yaitu Omohada, rumah tradisional yang terbuat dari kayu namun tanpa paku. Bahkan di sekitar kawasan Desa Baba Mataluo sendiri juga terdapat situs Megalitikum dan pembebatu, batu yang menjadi lompatan dalam atraksi nantinya. Sehingga ketika tradisi lompat batu belum dimulai, teman-teman bisa mengunjungi beberapa situs tersebut. Fakta tradisi lompat batu Nias yang ketiga yaitu aksi lompat batu. Aksi dari tradisi yang ditunggu-tunggu ini akan terlihat ketika para pemuda desa ini berpakaian khas prajurit kerajaan dengan warna khas Nias, yaitu merah, kuning, dan hitam. Ketika teman-teman sudah melihat para pemuda tersebut berkumpul, berarti tradisi ini pun sebentar lagi akan dimulai. Setelah ambil ancang-ancang, para pemuda tersebut pun akan melompati hombe batu yang setinggi 2 meter dan setebal 40 cm. Konon, tradisi lompat batu bermula sebagai syarat bagi pemuda desa untuk bisa ikut perang.
Dahulu, perang antar wilayah memang sering terjadi di kawasan tersebut. Setiap wilayahnya biasanya dipagari dengan bambu setinggi 2 meter atau lebih. Nah, untuk bisa ikut berperang dan diterima sebagai prajurit raja, seorang pemuda harus bisa melompati pagar bambu tinggi yang memagari wilayah lawan. Pemuda yang mampu melompati homba batu dianggap telah dewasa dan matang secara fisik. Kalau ingin menyaksikan tradisi lompat batu, teman-teman harus membayar 2 orang pemuda desa dengan tarif 150.000 untuk 2 kali lompatan. Setiap pemuda akan melompat 1 kali saja. Kalau memang ada sekelompok pemuda yang menawarkan tarif lebih tinggi dari itu, lakukan tawar-menawar saja karena memang tarif dari kesepakatan pengurus desa adalah 150.000 saja. Tradisi lompat batu Nias yang keempat, yaitu diusulkan sebagai situs warisan dunia. Karena keindahan serta keunikan yang dimiliki dari tradisi ini, maka tak heran apabila adanya pengajuan dari pemerintah Indonesia kepada dunia internasional, khususnya UNESCO. Hal tersebut pun bukan tanpa alasan, karena memang penduduk desa Bawah Matalu sendiri memegang teguh adat istiadatnya secara turun-temurun, termasuk melestarikan tradisi lompat batu. Jika berhasil masuk ke daftar bergengsi UNESCO tersebut, maka kunjungan turis mancanegara pun akan semakin bertambah. Secara tidak langsung juga akan membuat pariwisata di kawasan Pulau Nias sendiri juga akan terus meningkat. Nah, itu dia teman-teman fakta unik dari tradisi lompat batu Nias. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa share, komen, dan subscribe channel ini biar saya terus semangat membuat konten-konten seperti ini.